Harus makan siang dulu, istirahat yang cukup juga. Dan yang paling penting harus semangat pagi. Senang sekali hari ini saya Gabriel kembali hadir pada pagi hari pemirsa Tepian TV kurang lebih 1 jam ke depan, dan tentunya akan memberikan informasi-informasi yang edukatif dan informasi-informasi yang update. Tentunya bersama dengan narasumber yang selalu berbeda hampir setiap harinya. Dan ngomong-ngomong narasumber hari ini, kita sudah ada kedatangan bintang tamu yang juga luar biasa. Ini mereka ini adalah orang-orang yang juga akan melestarikan daerah. Dan hari ini kita kedatangan teman-teman dari Sanggar Seni Banjar Tepian Indah Samarinda. Sudah ada Pak Junaidi, Pak Iwan, dan juga Adek Rafli yang ganteng hari ini. Kita sapa dulu satu persatu. Yang pertama ada Pak Junaidi selaku Ketua Sanggar Seni Banjar Tepian Indah Samarinda. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Woi, kita langsung kedatangan sama ketua dari Sanggar yang harus kita ulik banyak informasi terkait Sanggar ini ya. Tapi aktivitas sendiri Pak Junaidi sehari-hari seperti apa selain menjadi ketua Sanggar Seni Banjar Tepian? Jadi bekerja. Semangat kita. Jadi di sela-sela kesibukan kita kesenian. Walaupun bekerja masih tetap ikut melestarikan seni ya. Nanti seni Sombong amat. yang seperti apa yang akan kita bahas, nanti kita akan coba bahas lebih lanjut. Terus juga yang kedua nih, wah ini ada adik kita yang ganteng. Iya, ini pakaiannya udah rapi. Dan kita juga bakal tanya seperti apa sebenarnya pakaiannya. Ada Adek Rafli, ini sebagai pemain musik atau sekaligus sebagai anggota di Sanggar Seni Banjar Tepian Indah. Selamat pagi Adek. Pagi, gimana kabarnya? Baik? Baik. Udah berapa lama Rafli berada di Sanggar Seni ini? Sudah lama itu berapa? 10 tahun? Wih, 6 tahun, berarti dari 1 tahun udah menjadi anggota begitu ya? Tapi ke kecil-kecil luar biasa. Kalau boleh tahu sendiri, Rafli umurnya sekarang berapa? 7 tahun. Nah, Rafli ini kan di Sanggar nih. Di Sanggar sendiri sudah bisa mainin apaan sih? Ketipung. Selain ketipung apa lagi? Gong. Habis apa lagi? Ricai. Sombong amat. Ada beberapa alat musik yang menjadi hal yang belum kita ketahui, nanti coba kita akan bahas ya. Tapi Rafli senang bersama teman-teman di sini di Sanggar ini. Siapa yang ngajarin Rafli sih, yang mengajak siapa? Awalnya yang bikin Rafli pengen masuk di Sanggar siapa? Ayah, langsung ditunjuk ayahnya yang di sebelah. Oh no. Kita ke ayahnya kalau begitu ya. Ada Pak Iwan Effendi selaku sekretaris juga di sini sebagai anggota juga tentunya di Sanggar Seni. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aktivitas sehari-hari selain sama tadi melestarikan budaya daerah, apalagi yang menjadi kegiatan sehari-hari? Ya sama juga seperti kegiatan yang lain, kita juga selain melestarikan kesenian Banjar, juga kita juga berada juga di pemerintahan juga. Intinya setiap ada kegiatan atau pelatihan kita selipkan waktu untuk kita lakukan bersama-sama. Jadi bekerja tetap melestarikan, tetap mengurus rumah tangga juga tetap ya Pak. Semua terbagi, tapi alhamdulillah semua kegiatan itu positif. Nah sekarang Sombong amat. kita ke Pak Junaidi selaku ketua Sanggar sendiri. Ini Sanggar Seni Banjar Tepian Indah Samarinda. Sebenarnya di Sanggar ini apa sih? Terus mengapa awal mulanya Sanggar ini bisa terbentuk? Itu kan berawal dari kami ini kan apa namanya, berasal dari Banjar istilahnya kan Pak. Ya. Nah, jadi apa namanya, sebagai orang Banjar itu yang berdomisili di Samarinda ini, ada keinginan kami ingin melestarikan kesenian tradisional. Karena kan di Samarinda ini apa namanya, masyarakatnya heterogen sekali Pak. Dan kalau nggak salah suku Banjar itu suku nomor 2 di Samarinda ini. Nah itu kan, jadi kesenian Banjar ini sangat jarang sekali gitu dijumpai di sini.
Nah, jadi ketika itu kami dan teman-teman ingin sekali, yuk kita lestarikan, kita buka yuk sebuah sanggar seni untuk kita perkenalkan. Karena kalau seandainya kan kita bahas musik panting, kalau musik panting kan sudah lestari dia di Kalimantan Selatan. Jadi memang musik panting ini berasal dari daerah Kalimantan Selatan atau Banjarmasin. Jadi kami hanya ingin sekali karena orang tua kami dulu juga pelaku seni. Beliau dulu kesenian wayang kulit Banjar. Nah, kami di sini penerusnya untuk melestarikan musik panting. Seperti itu mungkin penjelasan dari sanggar ya. Awal mula. Nah, dan di sanggar kami ini bukan hanya ada musik panting, jadi kita membuka juga ada namanya usung jinggong. Biasanya kalau orang Banjar tahu itu ketika pengantin itu diusung itu diangkat Pak. Iya benar. Jadi ada yang menari gitu diiring-iring. Usung apa tadi? Usung jinggong atau Usung jinggong. Pengantin. Jadi Itu di jinggong artinya ada tarian sama diusung. kita gitu, kita angkat Ya, seperti dia itu. diangkat. Jadi pengantinnya diusung di sini. Nah, seperti itu. Jadi itu tergantung dari masyarakat itu, kalau ingin diusung bisa diusung. Nanti yang musik mengiringi kita ada musik panting. Sombong amat. Jadi dipelajari juga Ya, yang usung tadi itu. ya. Usung jinggong, jinggong. Usung jinggong. namanya. Jinggong itu juga dipelajari di situ seperti apa Dipelajari juga. tekniknya mengangkat dan segala macam Ah, dipelajari. Ada juga kita tari. Kalau kita tari Banjar itu tari japit. Kalau kita pakai jepit, mirip aja sih sebenarnya. Kurang lebih Tari seperti itu. japit. Dan juga seni kuntau. Kuntau itu seperti apa? Kuntau itu bela diri kuntau. Jadi ini Itu khas khas Banjar. Banjar. Ada juga ternyata khas Banjar yang juga belum kita ketahui banyak orang seperti Ya, itu. tapi kalau orang Banjar umumnya tahu. Pasti tahu seperti kuntau. Kuntau seperti kalau orang bilang sih kayak pencak silat, tapi bukan pencak silat. Kuntau itu lebih kepada dia bela diri seperti itu. Jadi kata guru kuntau dia bilang kuntau itu nggak langsung mukul dia, ketika orang merespon dia langsung Direspon balik seperti itu. Jadi dia hanya merespon orang Ya. yang melakukan. Jadi dia tidak duluan gitu. Tidak. Selalu Seperti orang itu sih duluan saya merespon. dengar. Oh seperti itu. Sombong amat. Nah, jadi tapi kalau hari ini kan kita musik panting gitu. Ya. Karena ini menjadi tema kita juga yaitu pelestarian musik panting di Samarinda. Nah hari ini dari Sanggar Seni Banjar Tepian ini memang banyak sekali kegiatan-kegiatan di dalamnya. Ada usung jinggong tadi, terus juga ada tari, kuntau, terus juga ada ini yang paling akan kita bahas menjadi tema pada hari ini yaitu musik panting. Nah ini menjadi pelestarian juga oleh teman-teman. Tapi kalau untuk Sanggar Seni Banjar Tepian Indah sendiri Pak, ini udah berapa lama terbentuk? Mulai tahun berapa? Jadi kita itu sebenarnya kalau membentuk itu dari 2016 ya. Nah, Oh no. 2016 akhir itu sekitar bulan Oktober kita bentuk musik panting Tepian Indah. Jadi kita memang kalau orang bilang Banjar, apa namanya, musik khas Banjar. Nah, karena di Samarinda ini kan musik seperti ini orang Banjar kadang melihat ini tingkilan. Nah, seperti itu. Jadi kita memang ingin sekali memperkenalkan ini loh musik panting. Kalau musik tingkilan ada porsinya. Ada yang memang ahlinya. Nah, kami di sini melestarikan musik panting. Musik panting ya seperti itu. Jadi sekarang ada di masyarakat kita, pengalaman kita pas ketika main, oh ini tinggilan mana ya? Iya. Ini grup tinggilan mana? Padahal kita kan bukan tinggilan. Tapi panting berbeda seperti itu. Kalau tinggilan kita nggak bisa, Pak. Itu ada Sombong amat. memang ahlinya sendiri di sini. Nah, kalau kita musik panting. Musik panting sebutannya. Jadi musik panting ini kan kita di samping kita melestarikan, kita juga bisa ada yang masyarakat yang ingin menggunakan jasa kami untuk acara seperti acara resmi, formal, pemerintahan atau acara nikahan, resepsi, tasmiah dan lain-lain. Kita bisa Dan mengisi. kalian teman-teman di sini di Sanggar juga ikut Sombong amat. memberi apa ya namanya penampilan juga dan bisa Ya. diundang ke dalam acara-acara tertentu seperti itu. Artinya bisa menjadi apa namanya referensi masyarakat lah, di samping hiburan-hiburan yang lain masyarakat bisa juga. Ya benar. Karena yang modern sudah banyak seperti Ya, itu. kalau modern Daerah-daerah banyak. mungkin pengen sesuatu yang berbeda, yang khas, mengangkat sebuah daerah. Betul. Ini teman-teman dari Sanggar Seni Banjar Tepian Indah sangat cocok untuk hal seperti ini. Nah sekarang kita ke Pak Iwan. Pak Iwan,
berjalan dari 2016, saya yakin Pak Iwan juga sudah dari awal bersama dengan Pak Junaidi. Awal mulanya terbentuk seperti apa? Apakah ada kesulitan membangun seperti itu, support tidak ada, alat-alat juga kurang. Awal mulanya terbentuk seperti apa di 2016 dulu? Memang sejak awal kita sebenarnya sih di 2014 itu sebenarnya bukan panting awalnya, karena awalnya itu tingkilan, tidak tahu yang namanya musik panting. Jadi musiknya ibaratnya tingkilan, lagu-lagunya dicampur-campur dengan lagu-lagu daerah apa namanya Kutai dan Banjar. Oh no. Jadi pada saat tahun 2016 kami yang ambil alih untuk kepengurusan, kebetulan juga para orang tuanya sudah menjadi penasehat, sekarang kan sudah jadi pembina, jadi kami diminta untuk melanjutkan pelestarian ini. Jadi pada saat tahun 2016 itu kami berembuk gimana apakah kita ini mau ke tingkilan atau ke musik panting, nah, seperti itu. Karena mayoritas kami ini anak-anak kakak orang Banjar, kita 90%-an memang ada juga sih, ada orang Jawa juga, ada orang Kutai, ada orang Bugis, ibaratnya yang masuk di seni ini. Cuman mayoritas kita ini sudah kita alihkan bahwa kita punya sendiri gitu. Artinya kita punya tagline sendiri bahwa kita ini musik panting. Jadi kesepakatan teman-teman ya sudah kita buka musik panting. Jadi kita bedakan antara tingkilan dan musik panting. Jadi kita punya fondasi sendiri. Jadi memang sejarawan malah di tahun 2014 sempat dari tingkilan dan berbagai macam proses akhirnya ke panting seperti itu ya, musik panting. Oke, sekarang kita ke adik yang satu ini, Rafli. Rafli, kenapa awal mulanya pengen masuk ke sanggar seni ini? Terus kenapa akhirnya pengen main musik juga? Suka alat musiknya, kan alat musik udah ada gong, ada ketipung ya namanya ya, ketipung, ada panting. Terus alat musik apa yang paling disukai sama Rafli? Ketipung. Oh no. Udah jago banget nih main ketipungnya. Nanti Sombong amat. kalau Kak Angga di segmen selanjutnya Kak Angga pengen coba Rafli main, boleh? Boleh ya, nanti Rafli bisa memperkenalkan ketipung itu seperti apa. Nah ini menarik pemirsa Tepian TV, menjadi tema kita pada hari ini yaitu pelestarian musik panting. Kita sudah berbicara seperti apa sanggar seni ini dan seperti apa proses perjalanannya, dan kita sudah mengetahui, tapi kita pengen tahu juga seperti apa sih bentuk alunan musik yang akan mereka mainkan. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kopi Morning. Kembali lagi di Kopi Morning, masih bersama saya Angga Priawan, tentunya bersama dengan teman-teman dari Sanggar Seni Banjar Tepian Indah Samarinda. Dan kita hari ini mengangkat tema yaitu pelestarian musik panting. Tadi sudah kita jelaskan musik panting itu seperti apa, dan di Sanggar Seni mereka juga ada apa saja sebenarnya. Dan kita kembali lagi ke Pak Junaidi selaku ketua Sanggar Seni ini. Anggota yang hadir hari ini hanya 3, tapi saya penasaran, ada berapa sih sebenarnya jumlah anggota di Sanggar Seni hingga hari ini? Jadi untuk anggota itu yang terdaftar di kepengurusan itu 25 orang, itu sudah termasuk dari pembina dan penasehat. Nah, itu sudah termasuk. Cuman untuk yang aktif di kita bermain musik itu sekitar 15 orang. Sudah masuk penyanyinya dan penarinya seperti itu. Dan teman-teman yang di dalam sanggar ini sendiri, apakah memang semuanya asli orang Banjar kan? Mayoritas Banjar semua, atau dari daerah lain juga ikut berpartisipasi, ikut belajar juga semua? Kalau mayoritas Banjar, paling ada juga yang keturunan Banjar campur gitu kan, cuma jelas lebih. Tapi rata-rata memang dari Banjar dan juga memang sudah mengetahui itu seperti apa. Nah, kita ngomong-ngomong soal tema yaitu musik panting. Nah, untuk musik panting sendiri apa saja sih yang sebenarnya biasa dimainkan khususnya dari Sanggar Seni Banjar Tepian Indah? Apa saja alat musik yang biasa berada di dalam? Ya, kalau untuk musik panting kan dia namanya sudah panting. Panting itu kan adalah alat musik seperti gambus. Ini seperti yang saya Bisa diperlihatkan salah satu contohnya? Ini kan salah satu musik namanya panting. Ini yang paling khas ya, ini yang khas. Ya, ini kenapa dinamakan musik panting? Karena alat ini tadi. Karena alat ini namanya adalah panting. Ini kan alat melodis, dia pengiring penyanyi seperti ini. Jadi dari samping panting itu dia
ada gabut terus gendang kalau lu gendang yang seperti ini apa namanya, gendang dua seperti ini, dua pukulan itu babon. Kalau gendang yang ini kan beda juga, itu babon. Terus ada biola, ada gong, ada tamborin. Nah, gambus bisa kita pakai dua. Nah, nanti itu di samping itu yang terakhir kita saat ini kita tambah bass, Mas. Bass di kita apa? Bass seperti bass Pada umumnya modern seperti ya, itu, dipakai band-band dulu ya, gitu karena memang itu tuntutan juga ketika kita dimintain lagu-lagu yang di luar genre dari musik daerah, itu kita bisa terbantu dengan adanya bass. Jadi bisa Tapi tetap dominasi alat tradisional. panting seperti itu. Karena ya namanya itu tuh di setiap kegiatan ataupun acara, ketika teman-teman di request untuk mengisi lagu pop dan Iya, harus bisa. betul, Jadi otomatis harus ada yang membantu mengiringi dari musik panting ini juga untuk menyesuaikan seperti itu. Di total jumlah biasanya kalau teman-teman tampil ada berapa jumlah alat musik sekali tampil? Sekali tampil kalau pemain itu sekitar 8 orang. Kita 8 orang. Ditambah penyanyi itu 2 atau 3 4. Juga Oh no! Jadi hampir belasan yang belasan orang tampil seperti itu. dalam memainkan alat musik panting ini. Bisa dilihat kan, mungkin diangkat sedikit, Mas. Nah, ini salah satu contoh musik panting. Apa yang membedakan ini kan sebenarnya mirip alat musik apa ya? Gambus. Alat musik gambus. Tapi dia Apa yang agak berbeda kecil, ya? sebenarnya? Iya, agak kecil. Apa yang berbeda? Sebenarnya sih kalau gambus kan itu gimana ya? Gambus dia mirip aja gambus, cuman kalau kita bandingkan dengan gambus dia mirip, cuma gambus dia lebih besar dan senarnya lebih banyak dari gambus. Saya juga tidak terlalu bisa main gambus, cuman ini dia lebih kecil dari gambus. Tapi kalau untuk efek suara sendiri, apakah mirip seperti itu, seperti gambus, ataukah memang punya suara khas sendiri? Kalau panting ini dia lebih melenting, kalau gambus dia lebih besar atau ngebas seperti ini. Besar atau ngebas? Iya. Kalau panting melenting dan dia di sini kan sama seperti gambus putih juga di sini pada umumnya dia tidak punya grip, ya kan? Jadi dia main sesuai feeling pemain itu. Yang belum harus paham seperti itu ya. Kalau pakai grip kan kita tahu nih, oh di mana. Ya, ada letaknya di mana nada. Ini karena memang orang yang sudah hafal dan terbiasa seperti itu. Tidak juga sih hafal, artinya masih belajar juga sampai hari ini ya. Nah, seperti ini alat panting dan banyak panting ini berbagai macam jenis. Seperti kepalanya ini macam ada kepala naga juga, ada orang bikin kepala wayang. Ini kan seperti perahu tambangan. Iya, benar. Ya, perahu ya, ujungnya perahu Sombong amat. tambangan. Macam-macam lah. Kalau untuk kepala itu sangat-sangat orang-orang Banjar itu kreatif sekali membuat kepala panting Jadi dan berbagai berbeda-beda. macam jenis. Oh, seperti itu. Tapi nada yang dihasilkan sebenarnya adalah sama. Tetap sama. Tetap sama. Jadi khas panting. Kalau Coba kita contohkan Coba salah satu kita bunyi bentuk ada. bunyi panting itu, kita penasaran sebenarnya Iya, seperti iya, apa iya. bentuknya. Kita coba ya. kita ya boleh yang izin ya. Nah. Seperti itu. Nah, gitu doang. Jadi ini panting tuh ngelenting dia. Sombong amat. Ya. Jadi memang punya suara khas yang dimainkan seperti itu. Ini agak lebih penting daripada gambus. Ya. Dan panting ini, musik panting itu dia lebih ke Melayu. Lebih ke Melayu. Nah, musik-musiknya. Seperti itu. Coba kita ke Rafli. Rafli. Rafli sudah siap nih sebenarnya. Rafli juga hari ini memainkan salah satu musik panting juga yang menjadi pengiring Iya, juga, iya. pengiring dari musik panting. Apa yang Rafli mainkan tadi? Ketikungnya mana? Nggak dilihat kan? Waduh, besarnya sama Rafli sepertinya ya. Rafli megang ketikung sebetulnya tidak berat, karena sudah terbiasa. Sombong amat. Rafli kalau biasanya main ketikung sendiri, bentuknya seperti apa? Kakak pengen lihat, dan teman-teman juga pengen melihat seperti itu. Coba contohkan. Oh no! Ya.
Rafli, berapa lama belajar ketimpung? Berapa lama kira-kira? Setahun. Setahun nyampe? Oh no! Belajar sendiri atau belajarin sama ayah, sama teman-teman? Belajar sendiri Rafli. Dan sekarang Sombong amat. sudah terbiasa ikut sama ayah dan kawan-kawan untuk bermain di acara-acara seperti itu. Karena memang posisi Rafli apakah sebagai pemain ketipung sehari-harinya? Ya. Atau memang ada teman-teman yang lain juga? Jadi perlu saya jelaskan memang di musik panting ini kan dia pada intinya sih panting itu terdiri dari panting. Ini musik panting ya, cuma panting, babun, sama gong dan biola. Sebenarnya itu empat. Sebenarnya itu aja yang musik pada intinya untuk musik panting. Sombong amat. Cuman dari semakin kesini kita ingin berkembangan. Jadi artinya ini hanya Mengiring. pengembangan, ya Pengembangan. pengembangan dari musik panting itu sendiri. Seperti itu. Selain tadi bass, ya kan, ini ada pengembangan. Jadi karena kita juga ini tidak salah juga, artinya ini mendukung dari babun itu sendiri kan, kita pakailah. Menjadi lebih berisi suaranya Ya. seperti itu ya. Dan yang lebih menarik adalah ketipungnya dimainkan oleh Rafli Ya, yang masih sangat muda, 7 tahun ya Rafli ya, masih kelas 1 SD. Termasuk icon lah. Termasuk ikon di kita juga menjadi sebuah ciri khas dari teman-teman Sanggar Seni Banjar Tepian Indah. Coba kita ke Pak Iwan Effendi. Pak Iwan Effendi sendiri memang kalau di Sanggar ini, di musik panting ini memainkan alat apa biasanya Pak? Atau bisa semua Bapak mainkan? Nah, kalau untuk di sanggar nih kita, kalau saya sendiri mainkan tamborin. Di tambur itu seperti apa? Sombong amat. Itu semacam kalau bahasa Banjar kericai lah, krecek lah istilahnya itu kan. Oh, krecek-krecek saya tahu. Oh, itu ada juga khusus dari Banjar ya? Itu bahkan sebagai pelengkap juga, dan juga supaya suaranya tuh biar lebih indah lagi gitu. Nah, itunya lah. Karena kan selain krecek juga ada apa? Simbal, ada simbalnya. Simbalnya juga ada, Iya. seperti itu. Jadi selain membantu gong, juga kita membantu gendang itu tadi tuh supaya suara harmonis musiknya itu biar kedengarannya lebih indah dalam. Tapi kalau dari Pak Iwan sendiri sudah menguasai berapa alat musik di grup ini sendiri? Apakah sudah bisa semua atau hanya beberapa yang sudah bisa Pak Iwan mainkan? Ya, kalaunya alat musik sih ada kebetulan juga ketipung ini makanya kan ya kita laksanakan juga Ke anak seperti itu, meneruskan. dan sebagian kalau untuk panting sendiri masih belajar juga panting sama juga babun itu juga masih tahap belajar juga. Jadi yang fokusnya karena saya di tamborin, jadi saya mainnya di tamborin. Mainnya di tamborin seperti itu. Jadi ya rata-rata hampir semua bisa. Tapi untuk panting yang paling ahli sendiri di Sanggar siapa? Yang bisa mengajarkan kepada teman-teman yang lain? Ya kalau biji bilang ahli ya enggak juga lah. Ya. Tapi kalau bermainnya Oh no! sebagus itu saya rasa sudah sangat ahli seperti itu. Sudah bisa lah. Artinya kita juga belajar dari awal dari juga karena memang belajar panting itu beda dengan belajar gitar. Iya. Ternyata saya lihat. Karena kan kalau gitar itu dia sudah ada grade. Terus yang kedua bukan berarti gitar nggak sulit juga memang kalau ya. Dan kedua panting ini ketika kita mencet di jari itu harus 2 senar langsung dipencet. Kalau gitar kan 1, Iya. ya, harus 2 seperti itu. Jadi memang proses belajarnya pun lama. Karena juga ya saya kira dulu mudah, ternyata lumayan juga. Tapi ya karena kita tekuni, kita keinginan besar kita untuk melestarikan musik khas Banjar ini, kita juga sudah kontak juga teman-teman kita di Banjar, kita minta izin, kita mohon dukungannya, kami ingin melestarikan kesenian Banjar yang di Samarinda ini. Samarinda, seperti itu. Jadi tujuan kami biar orang-orang Samarinda itu apa namanya kenal, khususnya orang Banjar lah, Iya. kan kenal dengan keseniannya sendiri. Seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi memang di Samarinda ini mayoritasnya adalah teman-teman dari Banjar. Bahkan saya orang Sunda sebenarnya, keturunan Sunda, tapi saya malah bisa bahasa Banjar. Oh no! Karena memang mayoritas di kita Samarinda ini orang Banjar, dan bagus sekali ini teman-teman bisa melestarikan budaya Banjar di Samarinda seperti itu. Tapi buat teman-teman kalau misalnya nih penasaran, mungkin banyak sekali orang Banjar yang juga ingin belajar tapi tidak punya wadah. Ini berapa lama sih belajar untuk belajar main alat musik panting ini? Perkiraan dari orang yang belum benar-benar bisa seperti itu. Kalau perkiraan, kalau dia memang sudah bisa main gitar, awal mulanya dia punya basic bisa main gitar, biasanya itu agak lebih mudah. Biasanya itu ya kalau
Kira-kira itu ya sekitar 2 bulan 3 bulan. 2 bulan 3 bulan tuh udah bisa Asal bermain lah, walaupun belum terlalu baik tapi sudah bisa menguasai alat musik ini. Asal dia punya basic bisa main gitar. Kayak kemarin kan saya Sombong amat. juga punya basic bisa main sedikit main gitar. Cuma ketika beralih ke sini ya juga kadang Bingung juga seperti itu, berbeda seperti itu ya, tidak ada grid dan segala macamnya. Ini menarik. Tapi nanti pemirsa Topian TV kita coba akan mendengar sedikit. Kita hari ini ada 2 alat musik yang dibawa seperti itu ya. Alat musik ini kita akan coba mainkan bersama ya nanti dengan Rafli dan juga Pak Junaidi. Nanti Pak Iwan juga membantu menggunakan kecerkan tangan seperti itu. Saya juga akan membantu. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa Topian TV. Tetaplah bersama kami di Kopi Morning. Di Kopi Morning masih bersama saya Angga Priawan, dan di segmen ini kita juga coba pengen dengarkan kembali seperti apa alat musik jika dimainkan bersamaan, walaupun hari ini hanya ada 2 alat musik yang dibawa, tapi kita akan mendengar sedikit. Mungkin kita kembali ke Pak Junaidi dan juga kawan-kawan. Pak, ada berapa lagu yang biasa teman-teman bawakan khususnya untuk lagu daerah misalnya di setiap acara-acara, entah pernikahan, hajatan dan segala macam? kalau kita latihan itu kan kita rutin latihan gitu ya, jadi kita selalu ingin nambah lagu, jadi lagu-lagu Banjar itu kita pelajari, dan kita keterbatasannya kalau kita belajar ke Banjar kan nggak mungkin ini jauh kan, jadi ya saat ini kita belajar ya di internet aja, kita cari di YouTube, ada lagu-lagu Banjar itu kita pelajari, dan di sanggar kita belajar lagu-lagu. Untuk lagu-lagu Banjar sih kita ada puluhan ya, mungkin sekitar 70 lagu atau 70 lagu Banjar. Oh no. Lagu Banjar sebanyak itu sebenarnya banyak sekali ya. ya 70 lagu kita pelajari, dan itu kalau dimainkan untuk acara resepsi perkawinan nggak habis itu. Nggak habis ya. Sombong amat. Belum lagi dengan requestan yang lain gitu ya. Ya, kadang kita kalau ketika kita main di resepsi kawinan kan biar tidak monoton, ini lagu daerah terus kan disingin lagu-lagu dangdut. Kalau minta lagu dangdut, lagu Via Valen misalnya kan, oh kita bisa. Kita bisa gitu. ya. Kalau bisa di pemerintah sendiri, biasanya kalau request dari pemerintah sendiri seperti apa, lagu apa yang biasa dibawakan sebenarnya? Nah, kalau untuk di pemerintahan itu sudah pernah ya kita punya. Di KPU juga sudah pernah Oh, iya. mengisi lagu-lagu, mereka mengisinya Itu kita lagu-lagu tradisional. lagu tradisional mereka minta full semua seperti itu. Ya, kalau kayak kemarin kita pernah juga diundang KPU KTI itu Kerukunan Dukungan Banjar. Itu kan kita pernah. Jadi full lagu Banjar Lagu seperti Banjar itu. semua. Sesuai dengan permintaan. lagu tradisional bisa, lagu modern pun diiringi dengan alat musik Banjar juga bisa sebenarnya seperti itu. Pelan-pelan lah kita Pelan-pelan, ya. coba, artinya kan biar tidak monoton juga kan. Tapi yang jelas yang kita tonjolkan Musik kesenian Banjar. tradisinya. Itu yang paling penting, budayanya harus diangkat. Nah, lagu andalan sebenarnya untuk lagu Banjar yang paling lama mungkin latihan dari awal pertama lagu apa biasanya? Ya seperti ini lagu Paris Barantai. Itu kan sangat hits kalau di Kalteng juga. Kayaknya orang-orang sudah Sombong amat. sangat Tahu, proses, sangat familiar dengan lagu ini. ya sangat familiar dengan Barantai. kata itu. Lagu Baras Kuning 45. Ya. Familiar lah di sini. Atau mungkin bisa dicoba sedikit Ya. dengan menggunakan 2 alat musik ini. Lagu apa yang akan coba dibawakan? Atau mungkin Paris Barantai lah. Paris Barantai. Kita bersama dengan Rafli ya. Ya. Tabaru gunungnya. Sambil nyanyi bisa nggak? Kayaknya tadi udah nanggung tuh tanya. Saya kira masih mau sambil lanjut seperti itu. Sedikit lagi. Saya Mungkin penasaran. si Iwannya nih. Mas Iwan gimana? Ngiringin. Boleh membantu Oh no. sedikit udah kita sepul 1 lagu, 2 lagu lah.
yang lainnya juga hari ini mendengarkan. Ini salah satu musik budaya Banjar yang harus terus diangkat, khususnya buat dari teman-teman Sanggar Seni Banjar Tepian Indah yang terus juga memiliki berusaha untuk mengembangkan juga seperti itu. Dan ini menjadi hal baik dan positif di Samarinda, banyak sekali mayoritas Banjar dan harus diangkat hal-hal yang seperti ini. Dan banyak lagi tadi ada tarian dan segala macam seperti itu ya. Dan ini kita mengangkat khusus musik panting. Musik panting sendiri ini buat teman-teman yang hari ini juga sedang menonton, yang ingin mengundang khususnya di acara-acara entah pemerintahan, acara hajatan, pernikahan dan segala macamnya, bisa menghubungi siapa mungkin? Bisa saya, Junedi, bisa juga kebetulan sekretaris saya. Langsung sekretarisnya, mungkin nomornya Mas Junedi itu Pak? Sama aja. Pak Junedi mungkin bisa mencantumkan nomor handphonenya, bisa disebutkan? Jadi amang-amang, acel di sana kedataan yang hendak menggunakan jasa kita sama-sama melestarikan kesenian khas Banjar kita. Kalau ada kita siapa lagi ya lah. Sombong amat. Bisa hubungi kami di nomor 0852 333 Sekali lagi mungkin bisa 0852 501 ya. Kalau untuk media sosial sendiri, aktivitas yang biasa teman-teman laksanakan atau latihan atau lagi ngisi acara bisa melihat kemana? Instagram, ya. YouTube mungkin? Kalau untuk media sosial lebih ke Pak Iwan. Pak Iwan, gimana Pak Iwan? Yang pengelolanya. Pengelola yang langsung mengurusi, mengupload dan segala macamnya. Oh no. Pak Iwan, gimana Pak Iwan? Teman-teman ingin melihat kegiatan dan aktivitas? Ya, jadi untuk teman-teman siapapun yang ingin lihat aktivitas kita di Sanggar Seni itu di media sosial melalui Facebook, kita fanspage juga, yaitu di Tepian Indah Samarinda, dan juga di Facebook, maksud saya di YouTube itu Tepian Indah Samarinda Kaltim, dan juga di Instagram di Musik Panting Tepian Indah. Musik Panting Tepian Indah untuk Instagram. Jadi tulis saja musik tepian, mungkin akan terkeluar. Musik Panting Tepian itu akan terbuka di media sosial, entah di YouTube juga ada. Nanti bisa teman-teman cek seperti apa penampilan dari teman-teman yang sudah biasa menampil, dan lagu-lagu Banjar seperti apa yang sebenarnya sudah biasa teman-teman bawakan di sini begitu ya. Luar biasa, hari ini menjadi sebuah episode yang sangat menarik dan juga edukatif. Hari ini kita memperkenalkan budaya dari Banjar, terutama alat musiknya itu musik panting. Semoga kedepannya hari ini teman-teman bisa terus semangat, jangan kendor untuk memperkenalkan budaya-budaya Banjar. Ada lagi? Silakan. Ya, mungkin ini ya satu hal kenapa kami memberi nama Tepian Indah. Jadi karena kita di sini kita berdomisili di Samarinda, jadi kita ingin ada rasa Samarindanya di nama kami itu seperti itu. Kalaupun kita melestarikan kesenian khas Banjar, jadi tepian itu tidak kami dulu kan ada usul, ayo kasih nama yang bernama Banjar gitu. Nah, kita bilang biar aja tepian ini, dan ini juga nama yang dibuat oleh orang tua kami, senior-senior kami, tetap kami lanjutkan. Untuk harapannya kali ini segmen terakhir, kami ini kan musik panting khas tradisional itu lebih menitikan kepada generasi muda. Makanya di anggota kami itu ini yang paling kecil, ada juga yang masih sekolah SD, ada yang SMP. Jadi memang anak-anak muda yang kami tekankan untuk mencintai kesenian tradisional ini. Sombong amat. Ya, karena kan selama ini image-nya kesenian seperti ini, oh yang tua-tua aja yang suka, gitu kan, orang-orang bahari kan seperti itu kan. Oh no. Nah, kami mencoba bagaimana kami ingin memperkenalkannya ini dan kepada generasi muda. Mereka mencintai budaya sendiri, karena di samping dengan maraknya budaya-budaya modern, ayo kesenian tradisional kita galakkan sekarang. Pak Iwan sendiri harapannya seperti apa untuk musik panting dan untuk keseluruhan seperti apa? Iya. Jadi untuk harapannya musik panting Tepian Indah terutama ya, supaya bisa dikenal, pertama dikenal untuk masyarakat Samarinda khususnya dan Kalimantan Timur. Harapan kita juga kepada seluruh warga masyarakat bisa menerima kehadiran kami, karena kami juga baru belajar di sini untuk melestarikan budaya daerah Banjarmasin. Jangan sampai warga Samarinda yang domisili Banjar tidak tahu akan kesenian daerahnya. Makanya kami di sini coba untuk melestarikannya dan memperkenalkannya di Samarinda. Dan juga buat untuk generasi muda,
lebih mencintai lagi kesenian daerahnya. Karena sekarang karena budaya digital ya, kebanyakan main gadget. Oh no! Ibaratnya HP, siapa apa HP, tapi HP kita bisa digunakan juga pada saat untuk kepentingan pendidikan atau apa. Tapi yang kita harapkan lebih lagi kita untuk mencintai kesenian. Jadi gadget itu bisa kita sedikit-sedikit kita kurangi. Dibatasi seperti itu ya, budaya harus tetap kita pikirkan, harus terus kita angkat seperti itu ya Pak Iwan. Rafli, sebagai generasi muda, ya bukan generasi muda, masih kecil sekali loh, calon-calon generasi penerus bangsa nanti yang akan melestarikan lagi budaya Banjar. Harapannya Rafli seperti apa untuk kedepannya? Pengen bisa terus main seperti itu? Terus apa lagi? Ajak teman-teman yang lain dong, yang seumuran Rafli yang masih sekolah untuk bisa ikut bermain alat musik Banjar. Ajak dong teman-teman. Teman-teman, ayo kita belajar ketipu. Karena yang paling difavoritkan oleh Rafli adalah ketipu, salah satu alat musik pengiring juga yang hari ini menjadi alat pengiring dari musik panting sendiri. Oke, terima kasih buat Pak Iwan, Pak Junaidi dan juga Ade Rafli. Sukses buat teman-teman dari Sanggar Seni Banjar Tepian Indah Samarinda. Semoga bisa terus melestarikan. Karena ini mereka ini adalah salah satu orang yang akan melestarikan dan salah satu yang memang terekspos di media dan sering sekali diundang di beberapa kegiatan-kegiatan pemerintahan dan juga kegiatan pemerintah ataupun acara pernikahan ataupun hajatan dan beberapa acara lainnya. Ya, pemirsa Tepian TV tidak terasa hari ini Kopi Morning sudah hampir 1 jam menemani pagi hari pemirsa Tepian TV. Tapi sebelum pamit, aku juga pengen ingetin jangan lupa untuk selalu saksikan Kopi Morning setiap hari Senin sampai hari Kamis jam 9 pagi hanya di Tepian TV Asia Samarinda. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @tepiantv atau bisa follow Instagram aku juga di Angga AP10. Waktunya aku Angga Priawan dan Pak Iwan, Pak Junaidi dan juga Rafli dan teman-teman Sanggar Seni Banjar Tepian Indah Samarinda pamit hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.